topik terkait dengan kita akan lihat seperti apa judulnya terkait dengan poros keempat begitu ya untuk Pilpres 2024 mendatang. Kita akan lihat juga begitu ya seperti apa poinnya dan bagaimana poros ini juga akan mengarah begitu kepada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Yang akan kita bahas hari ini adalah heboh isu koalisi poros keempat sosoknya di lingkaran Jokowi. Menarik sekali tentunya dan kita akan langsung saja mengulas bersama dengan yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia saat ini, Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal dan juga Head of CNBC Indonesia Research Mas Muhammad Ma'ruf. Selamat pagi. Selamat pagi Sarifah. Mas Iqbal, Mas Ma'ruf. Selamat pagi Sarifah. Pagi-pagi ya, serius banget nih ya bahas poros keempat. Yang panas ya. Yang panas jadi langsung impas, ya. membuka pekan. Gaspol. Langsung ya gaspol ya, membuka pekan dengan yang panas-panas yang betul, paling hot gitu kan. betul. Nah ini berhembus isu poros keempat dan bahkan mungkin lebih begitu ya. Artinya semakin ramai kontestasi Pilpres mendatang gitu. Tapi probabilitasnya sendiri seperti apa sih Mas Ma'ruf? Apakah memang betul begitu? Ya sebenarnya gini, sebagai editorial saya sendiri ya CNBC udah pernah nulis yang sama Januari tahun ini ya. Sudah lama banget kita memetakannya bahwa secara hitung-hitungan suara kursi itu memang memungkinkan 4 capres gitu loh. Jadi kalau saya bisa ada kok tulisnya itu kalau pemirsa pengen lihat itu tinggal googling aja, itu namanya All Jokowi's Men CNBC Indonesia, itu pasti keluar petanya. Saya sampai secara detail untuk mempetakan bahwa misalkan memang ada 4 potensi capres ya, dan sempat kan kemudian itu hilang kemudian menjadi 2 atau 3 ya, tapi sekarang kembali lagi dan memang gitu pendukung politik. Jadi kalau menurut kalkulasi kami itu memang ada, kita tidak bisa menghitung ini ya cawapres ya, kita menghitung presidennya aja. Itu ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, kemudian Pak Anies, kemudian Pak Erlangga. Oke, yang keempat berarti Pak Erlangga ya. Dari yang satu ini memang yang paling kuat itu adalah PDIP, karena memang dia bisa mengusung dirinya sendiri. Jadi ini yang membuat sebenarnya pertarungan yang paling ketat itu di 3 capres ini gitu, yang mereka harus berkoalisi. Nah ini kan menarik sebenarnya, karena tarik-menarik kepentingan, kompensasi politik dan segala macam. Gitu. Jadi ya, tapi kalau bagi dalam konteks demokrasi bagus saja gitu, bahwa masyarakat kita itu dikasih pilihan yang banyak. Cuman menurut saya nanti kita mungkin akan lihat ya tawaran apa yang berbeda. Ya, dari semua gebrakannya apa. Kalau semuanya sama ya ngapa, susah juga milihnya kan gitu kira-kira. Iya, sama-sama aja bedanya apa. Betul. Gitu ya Mas Ma'ruf. Tapi yang kita lihat tadi kan sebetulnya sempat mengerucut ke 2 atau ke 3 gitu kan. Tapi pada akhirnya sekarang ke 4. Apakah memang diskusi yang terjalin begitu ya antara capres yang sudah diusung begitu ya dengan calon-calon cawapres ini artinya memang tidak dapat begitu, sehingga akhirnya tidak menemukan kata titik temu begitu ya, sehingga akhirnya terbentuk poros baru begitu, seperti apa? Kalau saya sih ngeliatnya begini ya, kalau dari 4 capres pasangan kontestan ini, katakanlah kita mengeluarkan PDIP udah steady lah ya, udah katakanlah ya mau ribut apa yang terjadi saya maju aja gitu. Nah yang ribut itu kan sebenarnya 3 ini gitu. Nah potensi sebenarnya ketika akan sangat baik misalkan ketika porosnya Pak Prabowo itu bisa merangkul yang 2 ini. Itu kekuatannya sangat besar untuk katakanlah nanti memenangkan kontestasi 2024 gitu Pak Prabowo. Nah saya kira nanti akan mengerucut sih, kalau dalam bayangan saya itu sebenarnya 3 lah. Katakanlah 3, karena yang satu ini sebenarnya kayak Golkar itu kan ya, sebenarnya kalau kita sejarah politik Golkar itu kan partai yang selalu menang. Bukan pemenang tapi mendapatkan kemenangan kira-kira gitu. Dia bukan jadi nomor 1, tapi dari semua siapapun yang memimpin, Golkar itu selalu menempatkan posisi ya, karena dia katakanlah ini ya dia selalu menang siapapun yang memimpin. Jadi kalau saya organisasi itu akan berkutat di antara 3, dan ini yang menarik kalau menurut saya. 2 All Jokowi's Men yang kita tahu, yang satu lagi menawarkan apakah berani menawarkan hal yang berbeda. Perubahan atau antitesa atau apapun itu gitu. Dan seberapa jauh sebetulnya bisa dibawa ke arah perubahan begitu kan? Karena itu tantangan juga begitu kan dengan yang kondisi yang ada saat ini begitu. Nah, tapi dari Mas Iqbal sendiri tanggapannya seperti apa tadi terkait dengan poros keempat? Ya memang secara matematika betul ya, memang maksudnya memang bisa ya, dalam artian secara kalkulasi, dan sampai sekarang itu situasinya memang masih cair banget ya. Jadi memang agak sulit gitu kita untuk menerka-nerka gitu ya. Bahkan untuk cawapres pun kan masih benar-benar, dugaan saya sih pasti ini semua detik akhir semua sih ketika pendaftaran di Oktober ya.
Tapi yang harus kita lihat bahwa misalkan tadi Mas Ma'ruf ngomongin soal Pak Erlangga, memang situasi Pak Erlangga juga lagi nggak mudah ya. Jadi dalam arti mungkin kita juga udah tahu bahwa ada isu Munaslup, walaupun kemarin di Bali seluruh DPD itu menyatakan solid ya bahwa mereka mendukung kepemimpinan Pak Erlangga, tapi kan kita juga tahu bahwa ya Golkar ini adalah Golkar gitu loh. Bahkan kita masih ingat dulu di eranya Pak Abu Rizal Bakri pun bisa jadi ada 2 pengurus gitu kan, ada kepengurusannya Pak Agung Laksono juga. Jadi buat di Golkar itu masih sangat tricky gitu. Bahkan ya salah satu pimpinan di DPD pun saya sempat bertemu, dia bilang bahwa gamenya memang ada di Kejaksaan Agung. Jadi ketika ada perubahan status gitu ya terkait dengan ketua umum ya Munaslup itu ya bisa terjadi gitu kan. Karena mau nggak mau mana mungkin ada partai yang dipimpin oleh ketua umum yang tersangkut kasus. Itu udah pasti. Itu standar paling umum sih. Tapi kalau situasi sekarang dia memastikan bahwa tidak akan ada Munaslup ya. Itu udah pasti gitu. Jadi paling tidak untuk saat ini masih aman ya. Cuma memang Pak Erlangga memang kalau kita lihat dia memang sebenarnya kunci dari Pilpres ini sebenarnya. Kemana dia bergerak sebenarnya itu sangat menarik ya. Betul. Ketemu Caimin, sangat-sangat menarik sih. Ketemu Caimin, ketemu ketemu Puan kemarin yang dia menemui susah ditebak semua. Mas Iqbal ya. Itu benar-benar susah ditebak sih. Jadi kalau padahal suaranya besar gitu ya. Cuma Sebagai memang nomor yang 3. tapi saya juga bisa memahami ada keinginan bahwa di dalam kenapa Golkar ini tidak bisa jadi semacam tokoh utama lah dalam setiap Pilpres ya. Sejak era reformasi mungkin Mas Ma'ruf juga tahu lah. Karena nggak ada sosok Mas kalau menurut Itu dia. Jadi Nggak kita ada mau sosok. nyari Gagal. orang siapapun, orang hebat di Golkar tuh selalu ada gitu. Jadi mau sekelas Pak Luhut, Pak Bahlil sekarang misalkan yang ramai atau Pak Erlangga sekalipun mereka orang-orang hebat ya dari sisi teknokratis. Tapi memang isunya adalah sekarang tokoh yang bisa mungkin populis atau misalkan kalau kata Mas Budiman kemarin kepemimpinan populis. Misalkan itu Pak Ganjar, misalnya kepemimpinan strategik, Pak Prabowo, dan terakhir lagi kepemimpinan Mas Anies gitu ya, yang penuh dengan gagasan gitu loh. Ya kalau menurut saya sih menariknya begini sebenarnya. Mungkin dari sejak 2014 ya sebenarnya begini. Indonesia itu kan tadinya kan setelah reformasi itu kan katakanlah politik itu kan bertumbuh pada partai politik ya. Setelah Pak Jokowi dengan sebuah cerita kemenangan yang luar biasa, dia itu bisa membuat pendukungnya sendiri relawan gitu. Kemudian katakanlah dia itu kayak punya shadow party gitu. Jadi kayak partai bayangan gitu untuk membuat dia bergain dengan partai politik apapun termasuk PDIP. Jadi kalau menurut saya memang hal yang menarik dari konteks politik Indonesia adalah karena presiden kita itu bukan ketua partai atau anggota pemilik partai, jadi dia menggunakan, kalau menurut saya secara pribadi saya bilang menggunakan instrumen negara untuk bergain dengan semua parpol. Gitu. Nah ini menarik kalau menurut saya. Ya kita bisa berdebat lah soal kasus pemanggilan Pak Erlangga atau Pak yang kemarin itu kasus Doni Plate segala macam. Ya kita bisa berdebat, tapi sebagai kita juga bisa menganalisa sebagai analis katakanlah luar lapangan kita bisa ada kesan bahwa memang Pak Jokowi menggunakan instrumen negara untuk bergain dan itu nggak salah juga. Gitu kenapa? Karena dengan seperti itu Pak Jokowi bisa mengegolkan agenda-agenda kampanye dia. Gitu. Yang itu menurut saya harus begitu. Jadi ya itu repotnya sih. Sebaiknya idealnya memang setelah Pak Jokowi saya mendengar dari semua elit-elit politik bahwa kedepannya itu kalau bisa yang jadi presiden itu ketua parpol. Jadi tidak merepotkan sistem perpolitikan kita ada namanya kita lihatlah ada namanya ketua-ketua relawan kemudian jadi menjabat posisi-posisi politisnya itu menarik. Jadi ini kan bikin kesal juga gitu kan bahwa kita sudah membuat sistem ketatanegaraan yang bagus ya parpol segala macam. Nah ini ada parlemen jalanan yang tiba-tiba termasuk secara sistem gitu. Sehingga posisi parpol ini juga jadi terancam gitu jadi kan. terancam juga. Jadi nah ini menarik kalau menurut saya pola seperti ini. Jadi Menkominfo, jadi Wamendes gitu ya. Betul, itu
itu fakta ya, kita tidak bisa menafikannya gitu. Ya. Tapi menarik kita bahas terkait dengan hal ini, Mas Maruf, Iya. karena menjadi pertanyaan juga Betul. begitu kan sebetulnya untuk parpol sendiri, apakah memang artinya memang harus evolve begitu melihat kondisi yang ada saat ini kan juga sebetulnya terus berkembang begitu seiring dengan perkembangan zaman. Ini dibawa saja begitu trennya oleh Pak Jokowi begitu, tapi bukan berarti tidak bisa dibawa oleh orang lain begitu kan. Menjadi pertanyaan juga, artinya perkembangan partai ini juga harus seperti apa? Menurut saya kedepannya, gini sih, sebenarnya kalau ya CNBC ini kan media ekonomi, ngelihat politik itu sederhana aja sebenarnya. Kita kayak marketing aja lah, gitu loh. Makanya saya bilang ya mohon maaf gitu kan, politisi Indonesia itu kayak SPG rokok gitu ya. Dia jual barangnya sama gitu, tembakau, beda merek aja. Kalau Anda hidup di Eropa, di Jerman, itu jelas. Bahkan di Amerika pun Demokrat sama Republik itu beda. Republik itu partai yang penguasa, dia pengennya pajak dipangkas. Kalau Demokrat, dia pengennya jaminan sosial budgetnya naik. Itu jelas diferensianya. Point of view-nya jelas. Kita memilih di Jerman. Kalau misalkan Anda ada partai hijau, ya sudah, pokoknya semuanya itu kebijakannya ESG atau berkelanjutan. Jadi diferensiasi produk, masyarakat puas menilai. Nah itu yang seharusnya itu di-provide sama politisi kita. Question list-nya adalah point of view-nya mau dibawa kemana Iya, sebetulnya betul. ya Mas Maruf. Idenya seperti apa? Gagasan. Jadi kita harus perang gagasan.